Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang coba dilihat teman sebangkunya. Ada yang nggak sekolah? Ada. Siapa yang nggak sekolah? Robin dan Rehan. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin temannya berdoa? Oke, Dian. Silakan pimpin temannya berdoa di depan. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu untuk Dian. Ya. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme anak-anak, ya, kita akan bernyanyi lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum tepuk PPK, salam PPK. Siapa yang memimpin temannya? Ayu, silakan pimpin temannya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu untuk Ayu. Nah, seperti biasa, Bu Guru akan berikan kesempatan pada anak-anak untuk membaca buku di pojok baca. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau bercerita ke depan kelas? Giran. Oke, Giran, boleh Giran. Giran membaca buku tentang apa? Tentang Wati dan Adi, anak milenium ketiga. Iya. Gimana ceritanya? Wati dan Adi menonton televisi yang menakutkan pembawa bencana. Coba sekarang lihat jendela anak-anak. Jendelanya itu terbuat dari apa? Kaca. Terbuat dari kaca jendelanya. Ya, kemudian terali di depan jendela itu terbuat dari apa? Besi. Ya, besi itu salah satu bahan logam ya. Ya, selain dari kaca, selain dari logam, ada juga benda-benda yang terbuat dari karet ya. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-5, yaitu benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak dapat mengkategorikan sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak dapat menentukan perbedaan sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menguraikan hasil musyawarah tentang cara meningkatkan kebersihan sekolah. Ya, nanti anak-anak bersama dengan kelompok melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan cara meningkatkan kebersihan sekolah. Nah, yang kelima, nanti anak-anak membuktikan konversi satuan panjang. Ya, jadi nanti anak-anak akan mengukur benda-benda di sekitar ya dari meter dan sentimeter. Kemudian yang keenam, menyelesaikan permasalahan terkait dengan satuan panjang meter dan sentimeter. Ada sebuah gambar dan ada pula sebuah video. Apa yang terjadi pada video? Kaca pecah. Kenapa ya kira-kira kaca itu bisa pecah? Iya, karena terbentur sesuatu, terkena sesuatu. Jadi kaca itu
bisa pecah. Sekarang bawa penghapus nggak? Penghapus coba diambil penghapusnya. Ya, coba dijatuhkan penghapusnya. Pecah atau tidak? Kenapa penghapusnya tidak pecah? Iya, karena penghapus itu terbuat dari karet. Sebelum anak-anak mempelajari sifat-sifat bahan kaca, logam, dan karet, Bu Guru akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nah, inilah kelompok belajar anak-anak untuk hari ini. Di sini ada LKPD, ada beberapa kegiatan yang akan anak-anak selesaikan bersama dengan kelompok. Terus di sini ya sifatnya apa, contohnya apa, ini apa ya. Kalau lemari kaca berarti semua lemari itu isinya kaca, ditutup oleh kaca. Kalau dia kacanya lemari berarti ada kaca di bagian lemarinya. Sudah selesai? Oke, sekarang perhatikan kegiatan 2 di LKPD-nya. Kita akan menyelesaikan permasalahan terkait satuan panjang meter atau M dan sentimeter. Ya, atau cm. Nah, kemudian di sini Bu Guru sudah siapkan 3 meteran. Bu Guru akan berikan 1 meteran ini pada masing-masing kelompok. Selain menggunakan meteran, anak-anak juga bisa mengukur benda menggunakan penggaris. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian, Arya, ya sekarang lanjutkan ukur dari tandanya. Tanda yang tadi mana? Cari nolnya lagi. Nolnya mana? Pas di pintunya ditandai. Ya, habis itu ukur lagi dari tandanya sampai di bawah. Sudah selesai LKPD-nya? Nah, sekarang coba musyawarahkan sama teman sekelompoknya. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolah? Silakan dikerjakan. Guru boleh buat di sini. Boleh nggak guru? Boleh. Kerja bakti dengan uang. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai musyawarahnya? Oke, biar lebih semangat belajarnya, coba kita berdiri dulu semuanya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang sambil tertawa. Digoyang-goyang, peganglah hidung. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Tepuk tangan dulu. Sekarang saatnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas. Siapa yang mau maju pertama? Oke, kelompoknya Radif. Kaca sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Logam sifat bahannya kuat, susah dibentuk. Sekarang gimana tanggapan kelompok lain? Silakan Giran. Oke, berarti bagus mau ngajarin sumber dana nulis. Ya, kelompok 3 ya. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain ya, Dian? Itu tulisannya seperti itu. Nomor berapa? Nomor 1. Itu pintu 2 meter sama 19 di sana. Oke, terlalu kecil ya tulisannya. Cepet tulisnya biar nggak lama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah maju menampilkan hasil diskusinya. Kemudian sekarang menyampaikan hasil musyawarah. 1. Membersihkan kelas. 2. Menyapu lapangan sekolah. 3. Mengumpulkan sampah untuk dibuang. 4. Memotong rumput. Anak-anak semuanya sudah menampilkan
hasil LKPD di depan kelas. Sekarang kita simak bersama-sama video yang berikut. Dan yang ketiga ada ini nih. Iya, pecahan kaca. Pecahan kaca ini juga terbuat dari pasir. Tentang apa videonya? Tentang pembuatan gelas dari kaca. Sekarang ada video yang mana? Bahan baku tabung presto adalah logam aluminium. Bahan ini kuat, ringan, dan anti karat. Terus punya daya tahan panas yang bagus. Panci Presto. Ada satu video. Bahan utama pembuat sandal jepit adalah getah karet alias latex. Karet-karet ini diambil dari beberapa wilayah di Indonesia. Dan Berapa video yang tadi anak-anak simak? 3 video. Yang pertama itu tentang apa? Kaca. Iya, kaca ya, proses pembuatan gelas dari kaca. Ya, kaca itu gimana tadi sifatnya? Berdasarkan LKPD yang sudah diselesaikan. Iya, mudah pecah. Selain mudah pecah, tahan panas dan dingin. Ya, kalau kaca itu kedap air. Selain itu juga tembus cahaya. Kemudian, video yang kedua itu tentang apa? tentang logam. Iya, tentang logam ya, proses pembuatan panci presto. Kira-kira sifat logam itu apa? Tahan panas. Iya, tahan panas, pengantar panas yang baik. Jadi kemudian yang terakhir tadi ada iya, ada karet ya, proses pembuatan sendal jepit. Apa saja sifat-sifat karet? Lentur. Iya, betul. Lentur, elastis gitu. Kemudian di sini kita tadi sudah melakukan pengukuran benda-benda yang ada di kelas. Berapa panjang pintunya? Kelompok 1 mendapatkan hasil 2 meter 20 cm. 220 cm. Kemudian ini anak-anak ubah atau konversi. Konversi satuannya. Nah, 200 cm ini bisa anak-anak ubah bentuknya ke dalam satuan meter. 200 cm itu berapa meter? 2 meter. Iya, 2 meter. Ingat ya, tanggal satuan panjang. Ada pertanyaan? Kemudian tadi anak-anak juga sudah melakukan musyawarah. Musyawarahnya tentang bagaimana cara meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Oke, jadi hari ini anak-anak sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Anak-anak sudah tahu sifat-sifat dari masing-masing bahan pembentuk benda tersebut. Juga sudah tahu apa saja contoh-contoh bendanya. Selain itu anak-anak juga sudah melakukan pengukuran ya, belajar menyelesaikan permasalahan terkait dengan satuan panjang, meter, dan sentimeter. Kemudian mengkonversi satuan panjang meter menjadi sentimeter atau sentimeter menjadi meter. Kemudian selain itu anak-anak juga sudah belajar tentang musyawarah, cara meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti Bu Guru akan periksa dulu. Setelah diperiksa hasilnya seperti biasa, kalau di bawah dulu berarti ada ini apa? Mungkin Bu Guru akan ajak video lagi, mungkin akan Bu Guru jelaskan lagi tentang satuan panjang, atau anak-anak akan melakukan musyawarah lagi. Ya, kalau hasilnya di atas 70, apa yang kita akan lakukan? Kita akan melakukan kegiatan penganiayaan dengan berkunjung ke perpustakaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari subtema 2. Subtema 2 itu tentang wujud benda. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi.